Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-7 hari ini berisi evaluasi materi UTS sistem operasi yang sudah kita lakukan sejak minggu pertama sampai minggu 6 minggu lalu. Tertib kisi-kisi, kerjakan kisi-kisi UTS ini dalam waktu 120 menit. Jawaban dibuat dengan tulisan tangan atau diketik, lalu jawaban kisi-kisi sudah diserahkan ke classroom paling lambat pada saat jadwal kuliah masing-masing berakhir. Batas waktu kelompok SI 3A adalah tanggal 10 November 2020 jam 10.30. Batas waktu kelompok SI 3J adalah tanggal 10 November 2020 jam 18.30. Batas waktu kelompok SI 3B tanggal 11 November 2020 jam 10.30. Harap tidak terlambat mengirimkan jawaban kisi-kisi ke classroom karena keterlambatan menyebabkan pengurangan nilai. Soal 1 adalah multiprogramming yang terdiri dari 6 proses, yaitu P1 6 mikrosecond, P2 3 mikrosecond, P3 5 mikrosecond, P4 8 mikrosecond, P5 6 mikrosecond, dan P6 4 mikrosecond. Anda diminta buat gancat multiprogrammingnya. Soal 2 adalah time sharing. Anda diminta membuat gancat time sharing dengan quantum time 3 mikrosecond dari P1 6 mikrosecond, P2 3 mikrosecond, P3 5 mikrosecond, P4 8 mikrosecond, P5 6 mikrosecond, dan P6 4 mikrosecond. Soal 3 adalah asymmetric multiprocessing. Anda diminta membuat gancatnya dari P1 8 mikrosecond, P2 7 mikrosecond, P3 6 mikrosecond yang berada pada kelompok prosesor 1 atau master, dan P4 2 mikrosecond, P5 3 mikrosecond, P6 3 mikrosecond, P7 3 mikrosecond, P8 4 mikrosecond, P9 2 mikrosecond, dan P10 2 mikrosecond yang ada pada kelompok prosesor 2 atau slave. Soal 4 adalah symmetric multiprocessing dengan pembagian P1 8 mikrosecond, P2 7 mikrosecond, dan P3 adalah 6 mikrosecond untuk kelompok prosesor 1 atau master, dan P4 2 mikrosecond, P5 3 mikrosecond, P6 3 mikrosecond, P7 3 mikrosecond, P8 4 mikrosecond, P9 2 mikrosecond, dan P10 2 mikrosecond. Anda diminta untuk membuat gancat symmetric multiprocessing-nya. Yang kelima adalah siklus instruksi dengan data. Program counter adalah 470, IR adalah 8970, 7971, dan 5971. Isi alamat khusus adalah 0003 dan 0006. Dan diminta untuk membuat siklus instruksinya. Soal 6 adalah gambarkan siklus instruksi dengan interrupt. Soal 7 adalah gambarkan struktur direct memory access. Soal 8 adalah direct map case dengan J modulo 2/4 dan RAM-nya 7,5 besar. Dan diminta untuk membuat pemetaannya. Tuliskan hasil transfer blok dari RAM ke case pada blok 2 dan blok 4. Hitung total blok yang transfer dari RAM ke case, dan hitung sisa blok yang belum transfer ke case. Nomor 9 adalah associative map case dengan J modulo 2/4 dan RAM 7,5 besar. Diminta mentransfer blok 16 dan 32 dari RAM ke blok 2 dan blok 4 di case. Nomor 10 adalah associative map case dengan J modulo 2/4 dan RAM-nya 7,5 besar. Diminta gambar pemetaannya. Tuliskan hasil transfer dari RAM ke case pada set 4 dan set 2. Hitung total blok dari RAM ke case dan hitung sisa blok yang belum transfer. Untuk mengerjakan, waktu Anda adalah 120 menit. Terima kasih. Baiklah, setelah tadi telah diberikan soalnya, maka sekarang kita bahas jawabannya. Silakan periksa pekerjaan Anda dan sesuaikan dengan pembahasan soal berikut ini. Jika ada kesalahan pada jawaban Anda, silakan cermati dan usahakan tidak melakukan kesalahan sama pada saat UTS nanti. Model soal ini adalah model soal untuk UTS, namun soal ini bukanlah soal UTS. Kisi-kisi ini adalah media latihan soal untuk peserta UTS bagi Anda. Ini adalah jawaban nomor 1, multiprogramming. Gancatnya bernilai 5, jika benar. P1 akan dikerjakan sampai 6, P2 sampai 9, P3 sampai 14, P4 sampai 22, P5 sampai 28, dan P6 sampai 32. Nomor 2, time sharing, gancat dengan quantum time 3 mikrosecond, nilainya 5, P1 sampai 3, P2 sampai 6, P3 sampai 9, P4 sampai 12, P5 sampai 15, P6 sampai 18,
P1 lagi sampai 21, P3 sampai 23, P4 sampai 26, P5 sampai 29, P6 sampai 30, dan P4 sampai 32. Berikutnya, asymmetric multiprocessing, ini Gantt chartnya dengan nilai 10, P1 8 mikrosecond akan dikerjakan bersama dengan P4, P5, dan P6. P2 dikerjakan dari 8 sampai 15 mikrosecond, akan dikerjakan bersama dengan P7 dan P8. P3 dari 15 sampai 21 akan dikerjakan bersama dengan P9 dan P10. Karena ini adalah asimetrik, maka slave-nya tidak boleh berhenti lebih dulu daripada master, sehingga ada waktu kosong 2 mikrosecond di slave-nya dari 19 sampai 21 mikrosecond. Symmetric multiprocessing, P1 dikerjakan dari 0 sampai 8 bersamaan dengan P4, P5, dan P6. P2 dari 8 sampai 15 dikerjakan bersamaan dengan P7 dan P8. P3 dikerjakan bersamaan dengan P9 dan P10. Karena prosesor 2 lebih selesai lebih dulu, maka prosesor 2 akan berhenti di 19 mikrosecond, dan prosesor 1 akan dikerjakan sampai 21 mikrosecond. So, nomor 5, siklus instruksi, nilainya 20. Ini adalah mengambil instruksi pertama, mengeksekusi instruksi pertama, ditandai dengan berpindahnya isi alamat khusus pertama menuju akumulator, lalu mengambil instruksi kedua, kemudian mengeksekusi instruksi kedua, ditandai dengan perubahan nilai akumulator pertama 3 dan 6 jadi 9 di akumulator. Kemudian ini adalah mengambil instruksi ketiga, dan ini adalah eksekusi instruksi ketiga ditandai dengan perubahan dari akumulator 009 akan ditimpa nilainya ke dalam isi alamat khusus yang kedua. Ini adalah gambar siklus instruksi dengan interrupt, nilainya 5. Ini adalah struktur DMA, nilainya 5. Ini adalah direct map cache, nilainya 15. 15 itu adalah gabungan dari nilai mappingnya, seperti ini. Cache-nya, blok pertama 0 sampai 15. RAM-nya 0 sampai 2047. Yang ditransfer adalah 0, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024 ditransfer dari RAM menuju blok 0 di cache. Kemudian, tuliskan hasil transfer blok dari RAM ke cache pada blok 2 dan blok 4, yaitu blok 2-nya 2, 18, 34, 66, 30, 258, 514, dan 1028. Blok 4-nya 4, 20, 36, 68, 132, 260, 516, dan 1030. Total yang ditransfer adalah 16 kali 8, yaitu 128 blok. Sisanya adalah 2048 dikurang 128, yaitu 1920 blok. Nomor 9 adalah associative map cache, nilainya 10. Yang diminta adalah transfer blok 16 dan 32 dari RAM ke cache dengan RAM 2 pangkat 4, blok pertamanya 0, blok terakhir 15, lalu 4 bitnya, lalu yang transfer RAM-nya 2 pangkat 11, 2048, dari blok pertama 0, blok terakhirnya 2047, ditransfer adalah 16 menuju 2, dan 32 menuju 14, jangan lupa takbitnya. Nomor 10 dan 15, yang diambil dari nilai mappingnya, yaitu menggambar mappingnya di case-nya ada set 0, ada tag untuk blok 0 dan blok 1, ada set 7, ada tag bit untuk blok 14 dan blok 15, lalu ada blok pertama di RAM 0 dan blok terakhir di RAM adalah 2047, yang ditransfer adalah blok 0, blok 8, blok 16, blok 32, blok 64, blok 128, blok 256, blok 512, dan blok 1024 ditransfer dari RAM menuju set 0 di cache. Blok-blok yang transfer menuju set 2 adalah 2, 10, 18, 34, 66, 130, 2058, 514, dan 1026. Dan yang transfer menuju set 4 adalah 4, 12, 20, 36, 68, 132, 260, 516, dan 1028. Total yang ditransfer adalah 8 kali 9 yaitu 72 blok. Sisanya adalah 2048 dikurang 72 yaitu 1976 blok. Demikianlah hasil pembahasannya.
Silakan persiapkan diri Anda untuk UTS minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.